Pertempuran 10 November 1945 demi berkibarnya sang merah putih. Pada suatu hari, pada tanggal 25 Oktober 1945, kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, mereka mendarat di Tanjung Perak dan membuat pos pertahanan dipimpin oleh AWS Malabi. Keadaan Surabaya semakin memanas akibat selebaran yang tersebar pada tanggal 27 Oktober melalui pesawat Dakota yang berisi ultimatum. Bagi para pasukan Indonesia untuk menyerahkan kepada Sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi tembak mati. Hal tersebut menimbulkan rasa kebencian dan membuat seruan di radio untuk mengusir pihak Inggris dari wilayah tersebut. Wahai bangsa Indonesia, kita tidak boleh gentar dengan ultimatum Inggris. Kita harus bersatu mempertahankan Indonesia. Ayo arek-arek Surabaya, kita bersatu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan negeri ini dijajah lagi karena NKRI harga mati. Suasana di Surabaya pun kian memanas, karena pada jam 2 siang terjadi gencatan senjata pertama antara pasukan perisai dari Indonesia dan pasukan Gurkha dari Sekutu. Tanggal 28 AWS Malabi melakukan evakuasi terhadap wanita dan anak-anak. Pada terjadi gencatan senjata, maka seluruh wanita dan anak-anak yang berada di kampung Gubek untuk segera diamankan dan dievakuasi dan dipindahkan ke Paraltarnet. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengumumkan pemberitahuan dan maklumat untuk mengibarkan bendera nasional Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota Surabaya. Kami selaku pemerintah Indonesia mengumumkan untuk seluruh warga akan mengibarkan bendera merah putih di segala penjuru Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Mari kita pertahankan kehormatan bangsa kita. Mari kita kibarkan bendera merah putih. Merdeka! 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 Namun Mr. V.V.C.A. Blokman dan kelompoknya mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, dan para masyarakat Surabaya yang melihat hal itu menjadi kesal dan marah. Apa ini?
Sekutu semakin hari semakin seenaknya saja. Padahal Indonesia sudah merdeka. Tapi mengapa bendera Belanda masih dikibarkan di atas Hotel Yamato? Ini tidak bisa dibiarkan, Rek. Ayo kita sobek saja benderanya. Kita naik atas hotel itu. Ayo sobek aja bendera ini londo. Dan akhirnya beberapa pemuda Surabaya langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda dan menyisakan bagian merah dan putih saja, dan disaksikan oleh seluruh warga Surabaya saat itu. Merdeka! 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 Melihat hal tersebut, pihak sekutu pun marah, menembak pemuda yang menyobek bendera Belanda tersebut, dan terjadilah gencatan senjata lagi di Surabaya. Suasana di Surabaya sangat mencekam karena adanya perang dari kedua belah pihak. War situation. Dalam pertempuran yang terjadi terus-menerus, mengakibatkan pemimpin sekutu AWS Malabi meninggal dunia di dalam mobil yang terkena granat dari sekutu, dan terdengar pula sebuah tembakan dari segala penjuru. Warning! Jenderal Malabi tewas. Segera komando dan rapatkan barisan. Kita mundur dari pertempuran ini. Tentara sekutu pun mundur pada saat itu, dan pertempuran saat itu selesai. Namun kematian Jenderal Malabi tersebut membuat sekutu sangat marah, dan Jenderal pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum pada bangsa Indonesia. Pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki Indonesia harus diserahkan kepada pihak Inggris. Pemimpin Indonesia di Surabaya menyerah tanpa syarat. Mendengar ultimatum tersebut makin membuat rakyat Indonesia semakin marah. Dan melalui radio, Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya, dan terjadilah pertempuran 10 November 1945. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Saudara-saudara sekalian, arek-arek Surabaya yang memiliki jiwa yang tangguh, mari kita pertahankan kedaulatan NKRI. Jangan biarkan Indonesia dijajah kembali. Mari kita lawan sekutu dengan segala cara. Mari kita rebut kemerdekaan Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka atau mati. Pertempuran pun terjadi. Pihak Indonesia mengerahkan 20.000 pasukan dari PKI dan 140.000 dari warga sipil
dari berbagai penjuru di wilayah Jawa Timur. Pada pertempuran ini terdapat setidaknya memakan korban sekitar 20.000 korban jiwa, di mana pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Dan kemenangan di pihak bangsa Indonesia dan sekutu pun menyerah tanpa syarat dan pergi meninggalkan Indonesia. Para sukarelawan dan kaum masyarakat membantu merawat dan mengevakuasi korban yang terluka dan meninggal dunia. Dengan adanya peristiwa ini, untuk mengenang jasa para pahlawan dalam pertempuran itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.